Sore Bang Deren. Sore. Bang Deren, minta tanggapan Abang dari kacamata hukum yang terkait kasus yang lagi ramai dan viral, kasus pembunuhan cucu dari Ponori yang dilakukan oleh mantan suaminya yang berasal dari warga negara Irak yang mengakibatkan meninggal dan ditangkap dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Melihat dari kacamata hukum kasus ini sendiri seperti apa menurut Abang? Ini pelakunya warga negara asing. Iya. Warga negara Irak. Iya. Ya sekarang kita balikkan aja ceritanya. Andai kata cewek Indonesia yang membunuh seorang pria di Irak, mungkin nggak cewek itu kembali ke Indonesia? Mungkin minimal di sana sudah kena hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kok ya sah-sah saja ya, namanya diancam tuntutan itu kan masih wacana, kan nanti belum lihat fakta-fakta persidangan. Ya seharusnya demi mempertahankan maruah Republik, ini kan maruah Republik nih, yang meninggal ini bukan unggas, ini manusia yang ada di Republik ini, yang notabene itu dihabisi nyawanya dengan cara yang tidak wajar. Ini bisa disebut dengan pembunuhan brutal. Jadi sekarang kita bilang, saya kembalikan aja deh, apabila pembunuhan ini terjadi di Irak, saya yakin wanita itu tidak akan pernah kembali lagi ke Indonesia. Kenapa seenaknya, seringan itu seorang warga negara asing yang melakukan pembunuhan terhadap warga negara Indonesia bisa mendapatkan hukuman yang seringan itu? Ini kan tidak adil. Disinilah terjadinya kejompangan. Ya, disinilah yang nanti semakin rendah bangsa Indonesia itu di mata asing. Bukan kita bilang harus dikasih hukuman maksimal siapa aja, enggak. Pelaku kan. Hukum itu kan yang mengatur. Tapi jangan sampai hukumnya yang diatur. Sekarang jangan sampai orang lokal lebih takut dengan hukum di Indonesia daripada orang asing. Seharusnya orang asinglah yang lebih takut dengan hukum di Indonesia daripada orang lokal. Kenapa? Dengan ancaman apabila dia melanggar hukum tersebut, dia akan dibatasi peredarannya. Mungkin dideportasi, selamat dia. Mungkin dia harus dikurung di negara yang dia langgar. Ya, jadi orang asinglah yang harus lebih takut pada saat masuk ke dalam wilayah negara lain. Oke. Sekarang saya kasih contoh aja. Ini cewek apabila nanti di persidangan dia diputus 15 tahun. Bilanglah dia dituntut 15 tahun. Ya dengan A dan B dan C dia divonis 12 tahun. Oke? Hukum Indonesia kan baik banget. Nanti 12 tahun dia diputus, remisi ini itu potong segala macam, nanti paling 6-7 tahun aja dia pelajaran. Berarti menghabisi nyawa seseorang. Secara praktek dia hanya akan membuang waktu di dalam penjara selama 6-7 tahun. Nggak fair dong. Kita balikin aja dengan hukuman-hukuman yang di negara Arab. Jika ketahuan mencuri, potong tangan. Jika memperkosa, potong. Apalagi membunuh, nyawa dengan nyawa. Kenapa pada saat mereka kita harus kasih yang ringan? Saya pernah pegang satu perkara asing. Itu terkait dengan seperti ini ya. Kita bilang case tadi aja lah, nggak usah saya expose. Mereka merencanakan perbuatan itu di negara asalnya, dan mereka melakukannya di Indonesia. Setelah selesai dia jalani hukuman dia di Indonesia dengan segala macam remisi dan kemudahan, pada saat dia keluar, dia dijemput lagi oleh pihak yang berwenang dari negaranya. Karena hal ini direncanakan di negaranya, maka dia harus menjalani lagi hukuman di sana. Dan itu salah satu negara paling maju di dunia. Jadi apa yang harus kita buat
untuk memperbaiki negara ini. Biarkanlah hukum itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tidak ada intervensi. Ya, dispensasi itu penting. Restorasi itu penting. Tapi ya tidak dengan begini juga gitu. Tidak dalam semua hal. Harus ada yang dipandang. Jadi bagi saya ya harus seberat-beratnya, minimal hukuman seumur hidup. Ya mumpung kita tidak banyak yang dihukum mati ya. Ya tapi kalau bisa ya dihukum mati satu kali. Nyawa dibayar dengan nyawa. Karena ini bukan hanya maruah wanita di Indonesia, ini maruah Republik ini. Satu nyawa di Republik ini telah hilang secara tidak wajar dibuat oleh orang asing yang notabene juga tidak wajar. Oke bang, bisa dikatakan ini pembunuhan ini bisa dikatakan pembunuhan berencana sih bang, karena kan mereka sudah bisa dikatakan memantau si korban, melihat itu, dan timbang pas hari hanya terjadilah pembunuhan. Itu bisa dikatakan pembunuhan ini pembunuhan berencana nggak bang? Ya bisa saja dibilang pembunuhan berencana karena sudah ada acara pantau kan, sudah dipantau selama berhari-hari, lalu sudah membawa alat pada saat datang. Ya ini sudah bisa dibilang dengan pembunuhan berencana. Makanya saya bilang pastikan hukumannya jangan ringan agar menjadi pelajaran bagi yang kedepannya. Ya, kenapa Singapura maju? Ada apa sih di Singapura? Kenapa Singapura bisa maju? Dubai, ada apa di Dubai? Kenapa Dubai bisa maju? Oke lah, Singapura bagian daripada kita lah. Gitu ya. Kenapa Dubai bisa maju? Hukumnya mereka tingkatkan di situ. Hukumnya mereka berikan kepastian di situ. Ya, jangan kayak kita di sini kan gitu. Jangankan hukum, telur aja masih dioplos, beras aja masih dioplos, apalagi hukum praktek. Dikawal lah, media lah, mata rakyat. Intinya dia telah menghilangkan satu nyawa di Republik ini. Dia tidak boleh kembali ke negaranya, apapun alasannya. Karena ada hukum kan, dengan hukum dia tidak boleh kembali ke negaranya. Contoh Dubai, contoh Singapura, no mercy. Ya, justice is justice. Ya, bukan berarti negara tidak ada belas kasihan, enggak, tetap. Tapi konteksnya jangan sampai segalanya jadi dipermainkan. Itu yang merusak tatanan. Gitu. Di negara kita apa yang nggak ada? Sebut satu hal yang nggak ada di negara kita. Susah kita carinya di daftar dunia, ya. Kalau kita kasih 100 list barang kebutuhan, susah kita mencari yang nggak ada di negara kita. Tapi kenapa sampai sekarang negara kita masih disebut negara yang belum maju? Karena hukumnya masih berantakan. Itu aja. Kalau hukum kita sudah dibenahin, itu udah menjadi dasar dari kemajuan kita. Ya, itu aja. Tapi abang melihat karena pelaku membunuh si cucu Ponori ini, Dewinta Anggari, karena motif cemburu, karena Dewinta membawa laki-laki ke rumah. Menurut abang hal yang masuk akal ketika masalah cemburu akhirnya membunuh si cucu Ponori ini, Dewinta Anggari, karena motif cemburu, karena Dewinta membawa laki-laki ke rumah. Menurut abang hal yang masuk akal ketika masalah cemburu akhirnya mengorbankan nyawa seseorang. Ini pernikahan siri loh. Pernikahan siri, karena pernikahan siri dia tidak menerima, dia diputusin secara sepihak sebagai seorang suami, dan ketika itu dia mengajak laki-laki datang ke rumahnya karena cemburu, akhirnya datang ke rumah itu dan membunuh. Apakah ini masuk akal bang? Ketika kasus hal seperti ini akhirnya mengorbankan nyawa seseorang. Ya, makanya kan saya bilang tadi, tetap tidak dapat diterima apapun alasannya. Itu sudah termasuk itu. Mau dibilang cemburu, itu kan masalah kamu. Cemburu itu kan masalah daripada pribadi seseorang. Saya kalau cemburu melihat yang di sini, ya berarti saya tidak mampu dong. Itu aja dong. Ya. Sekarang mau dibilang andai, sekarang kita bilang gini lah. Ini kan masih berandai-andai dia. Istrinya ada hubungan dengan suaminya, dengan laki-laki lain ya.
Andai kata dia masuk dalam rumah itu, istrinya sedang berduaan di dalam kamar juga dengan laki-laki lain, kalau dia bunuh, tetap aja itu salah. Mau dia benarkan juga? Oh, istri saya selingkuh jadi saya bunuh? Enggak, itu cerita lain. Cemburu, hati lu semua itu di luar hukum, geser. Nah, ini hukum, ini beda lagi. Semua konsekuensi yang kamu lakukan ada yang harus kamu bayar. Gitu. Semua hal ada konsekuensinya. Jadi masalah nanti orang mukul istri, ya, orang mukul istri pada saat nanti ditanya kenapa tidak ditahan? Oh enggak, ini istrinya bermasalah di tingkat yang lain, ada hal ini, ada hal itu, nggak bisa. Tetap aja intinya ya, hukum adalah hukum. Makanya gue bilang jangan dicampur baurkan antara perasaan dengan hukum dan bullshit, nonsense. Tidak ada alasan. Bang, fakta yang kami dapat ketika kemarin kami datang ke rumah, ada hal yang menarik ketika kami menikah dengan ini selama dari sekitar 7 tahun, Bang. Nah, dia punya 3 anak tapi guguran semua dan meninggal. Nah, kakaknya korban 3 anak meninggal semua. Ketika meninggal dari dalam perut dia. Iya, maksudnya meninggal semua ketiga anaknya, tapi Fuad tidak ada di situ untuk menguburkan anaknya yang meninggal, justru malah adiknya. Abang melihat apa? Sosok seorang Fuad seperti apa warga negara Irak kok sampai sebegitu teganya? Jadi sebetulnya bukan warga negara Irak saja, ya. Banyak sekali warga negara yang datang ke sini itu yang memperlakukan perempuan-perempuan Indonesia itu ya tidak sebagaimana mestinya. Jadi kalau dibilang sampai pada saat anak meninggal aja dia nggak ada untuk dikuburkan, kan sudah bisa kita rangkumkan seberapa sehat keluarga itu. Ya, momen kelahiran dan momen kematian itu kan momen paling sakral dalam hidup manusia. Ini satu untuk merayakan, satu untuk perpisahan. Kalau dalam 2 momen ini satu orang sesibuk-sibuknya dia bilang dia tidak bisa hadir, kecuali dia sedang perang, dia sedang di penjara, itu mah beda. Ya, atau dia lagi sakit keras sampai fatal nggak bisa berdiri, itu mah lain kan gitu. Ini tidak fine saja sepertinya. Ini kan gue bilang kembali lagi nikah siri, dengan enaknya dia bisa datang ke sini, hanya nikah siri, udah nggak tercatat di hukum, bisa hidup bareng sampai ya oke, karena anak-anak itu meninggal. Kalau nggak sekarang udah punya 3 anak, ya, ibunya meninggal, bapaknya di penjara, anak-anak jadi apa? Ini semua harus dipikirkan. Nanti anak-anak itu besar bagaimana psikisnya, mentalnya, seperti apa? Sebagai anak-anak yang besar dalam lingkungan seperti ini, kan pasti lingkungan tetap mencekoki mereka. Ini semua dampak negatif. Cara benahinnya, hukumnya harus dibenahin. Jadi jangan seenak-enaknya anak-anak perempuan kita juga di Indonesia ini. Jangan segampang itulah mau nikah siri begini. Aduh, jangan deh. Saya akan kembali bolak-balik saya ngomong. Kalau kalian tidak menghargai diri kalian, tidak ada laki-laki manapun yang menghargai kalian. Udah itu aja intinya. Ya, hargailah diri kalian. Catatkan nih, kita kan tidak bisa batasin ya. Kita tidak bisa bilang, oh kalian jangan pernah nikah sama laki-laki asing, nggak bisa. Udah, oke, let it be. Cuma minimal catatkanlah itu. Jangan seenaknya mereka datang, oh siri, langsung talak. Masuk siri, oh talak. Pada saat kita datang dengan mereka, ini istri kamu, oh no, only siri. Oh now I will divorce. Oh my God, gue bilang kayak dia gunting pita loh dia selesaikan itu hubungan coba. Siapa yang kasih kesempatan? Orang-orang kita. Gitu. Bang, ada juga kemarin kalau dia juga cerita ketika menikah si Dewi Anggari itu tidak diberikan nafkah, maksudnya uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena orang si Fuad ini menganggap ketika menikah dengan dia orang Irak semua uang itu harus dipegang sama dia, istri tidak boleh memegang uang. Apalagi itu alibi untuk mencari pembenaran sehingga kenapa dia bisa seperti itu? Satu, dia pasti sudah banyak mendengar bagaimana kehidupan pernikahan asing dan lokal di Indonesia. Udah. Yang kedua, tidak ketatnya hukum kita untuk memberikan sanksi dalam hal ini. Udah. Berikutnya, kalaupun dia nanti ketangkap, dia tahu cara membebaskan dirinya. Udah.
Kan banyak perkara seperti ini yang saya pegang. Makanya saya bilang, jangan mau dinikahin siri. Udah. Oke. Mau seganteng apapun itu laki-laki, mau sehebat apapun itu laki-laki, jangan mau dinikahin siri. Sekali lagi saya bilang, mayoritas laki-laki luar itu datang ke Indonesia untuk bergantung hidup sama perempuan Indonesia. Itulah yang dia bilang satu kata itu dari huruf M kan gitu. Mo katanya kan gitu. Nah, jadi dan satu lagi saya bilang, orang yang kaya di negaranya tidak akan pernah merantau ke negara orang. Lain liburan, lain ekspansi bisnis, lain hidup terus-terusan. Oke? Oke bang, harapan abang sebagai seorang praktisi hukum melihat hukum yang ada di negara kita ini, terus satu, kedua juga supaya ini tidak terjadi lagi, kebanyakan wanita yang menjadi korban menikah dengan warga negara asing, apa sih bang yang harus ditekankan? Supaya ini tidak terjadi lagi, ya, berikan hukuman semaksimal mungkin untuk pembunuh ini. Minimal hukuman seumur hidup. Jadikan ini sebagai pelajaran bagi lelaki asing untuk tidak terlalu remeh dengan wanita Indonesia. Saya punya contoh ya, banyak ya kejadian-kejadian ya begini-begini di Indonesia. Nanti ujungnya apa? Hukuman 10 tahun. Hukuman nanti 5 tahun. Hukuman nanti di bawah rata-rata. Nanti sekian tahun jalannya bebas. Saya punya banyak contoh. Berdasarkan itulah saya berbicara. Ya. Berarti abang setuju dengan hukuman seberat-berat? Maksimal, semaksimal mungkin. Saya bilang, kalau hukuman semaksimalnya hanya 20 tahun. Makanya semaksimalnya gue bilang apa? Minimal seumur hidup. Kalau ada masih mau yang di atas itu, silakan. Lebih baik. Sebagai contoh, ini akan menjadi perisai bagi wanita Indonesia yang ada di luar, baik di dalam, yang berhubungan dan